Selamat pagi. Semoga pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik. Mari kita beribadah dalam doa pagi kita saat ini. Kita menyanyi dan memuji Tuhan melalui lagu kita. Mari kita bernyanyi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, memohon hikmat-Mu yang menuntun kami saat kami mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai ayat 21. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di dalam buku Saat Teduh pada hari ini, maka ada sebuah cerita tentang seorang tukang kayu bernama Myles O. Turner. Di dalam ceritanya ini, Myles O. Turner mengatakan bahwa dia punya bengkel kayu di rumahnya. Dan suatu hari dia memiliki sebatang pohon ek yang besar, yang permukaannya begitu kasarnya. Lalu dia memikirkan untuk menciptakan sebuah karya yang indah dari batang kayu ek tersebut. Dia mencoba untuk membentuknya, dia mencoba untuk memotong dan mengamplasnya, sehingga kemudian kayu ek yang tadinya kasar
dan belum terlihat bentuk apapun menjadi mulai terlihat lebih indah dan lebih berseni. Dia bisa melihat ada guratan-guratan halus yang rumit pada garis-garis inti dari batang pohon ek tersebut. Dan Phyllis O'Turner kemudian menghayati, bukankah demikian juga kita di hadapan Tuhan? Bahwa kita adalah seperti batang kayu ek yang kasar, tetapi dalam hidup kita dibentuk oleh Tuhan menjadi sesuatu yang berguna, menjadi sesuatu yang indah, menjadi sesuatu yang lebih bermakna dalam kehidupan ini. Dan dalam renungan pagi ini Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita juga untuk mendalami dan menghayati lebih lanjut lagi berdasarkan pembacaan dari dalam 2 Korintus tadi. Ada 2 buah poin yang saya ajak untuk kita merenungkannya. Yang pertama, bahwa Yesus bukan hanya seorang tukang kayu. Yang kedua adalah menjadi pelayan pendamaian. Yang pertama, mari kita renungkan bahwa Yesus bukan hanya seorang tukang kayu. Sebagian orang pada masa kehidupan Yesus Kristus dulu memandang bahwa Yesus adalah anak Yusuf, anak Maria, seorang tukang kayu. Firman Tuhan dari dalam Markus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-3 mengatakan, "Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Orang-orang yang ada di kota itu memandang Yesus sebagai seorang tukang kayu, bahwa mereka mengenal dia sebagai seorang yang biasa-biasa saja, yang hidup bersama-sama dengan mereka dan mereka kenal. Dan karena mereka mengenal Yesus sebagai seorang tukang kayu itu, lalu kemudian Alkitab mengatakan mereka kecewa dan menolak dia. Orang-orang menjadi kecewa dan menolak Yesus Kristus karena mereka melihat Yesus sebagai sosok manusia biasa. Dan mereka tidak sanggup untuk melihatnya sebagai sosok Tuhan dalam rupa manusia. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-16 bacaan kita di pagi hari ini. "Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian." Yesus bukanlah manusia tukang kayu yang hidup 2000-an tahun yang lalu, yang kisahnya kemudian disampaikan dari generasi ke generasi. Namun Yesus adalah Kristus. Dia adalah Tuhan, Allah yang datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Dan kita tidak menilai Kristus sebagai sosok manusia biasa, melainkan dia adalah Allah di dalam rupa manusia tersebut. Allah yang kemudian dalam rupa manusia bersedia untuk mati di atas kayu salib. Allah yang hadir untuk menjadi juru selamat bagi kita, menjadi Tuhan bagi kita. Dan kisah-kisah di dalam Alkitab bukan hanya kisah-kisah tentang manusia yang bernama Yesus, melainkan kisah-kisah tentang Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Allah yang berkarya bagi dunia. Dan biarlah kiranya kita mengaminkan bahwa kita mengenal Yesus Kristus bukan hanya sebagai seorang tukang kayu, melainkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat kita. Hal yang kedua adalah pelayan pendamaian. Di dalam ayatnya yang ke-18, Paulus menuliskan, "Semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya." Kita adalah orang-orang yang telah didamaikan dengan Allah. Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi perantara untuk menjadi juru selamat bagi kita, menebus dan mengampuni dosa-dosa kita melalui jalan keselamatan dalam peristiwa Via Dolorosa atau jalan salib sampai mati di atas kayu salib. Beberapa waktu ke depan kita akan menghayati Jumat Agung, memperingati kematiannya yang agung dan juga kemudian kebangkitannya pada hari Paskah. Bahwa semuanya itu adalah cara Allah berkarya untuk membawa keselamatan bagi kita manusia yang berdosa ini. Dan firman Tuhan tidak berhenti pada saat itu. Tidak berhenti pada kalimat bahwa kita adalah orang-orang yang telah didamaikan dengan Allah. Karena firman Tuhan dalam ayat 18, Bapak Ibu sekalian melanjutkan, Allah
yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Setelah kita didamaikan oleh Allah, maka kita menjadi para pelayan pendamaian di dalam hidup kita. Apa artinya menjadi pelayan pendamaian? Pertama-tama adalah bahwa Allah adalah Allah yang merindukan damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan ini. Bahwa Dia adalah Allah yang menjadi sumber damai sejahtera bagi manusia. Allah yang telah memanggil kita untuk ikut serta di dalam kedamaian yang Ia berikan. Dan kita sebagai umat yang percaya adalah umat yang diciptakan sebagai ciptaan-ciptaan yang baru, yang ditugaskan untuk membuat orang-orang lain juga merasakan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Dalam doa-doa kita sebagai tim doa pagi, kita mendoakan berbagai macam pergumulan saudara-saudari kita, bukan? Kita berdoa bukan karena kita ingin berdoa untuk diri kita sendiri, melainkan kita berdoa karena kita rindu setiap orang-orang yang kita bawa dan ucap dalam doa-doa kita merasakan damai sejahtera di dalam hidup mereka, di dalam sakit, dalam pergumulan atau kesulitan yang sedang mereka hadapi. Maka ketika kita menaikkan doa-doa kita bagi banyak orang, disitulah kita menjadi para pelayan-pelayan pendamaian, menghadirkan damai sejahtera. Maka menjadi tim doa pagi adalah bagian penting dalam tugas menjadi para pembawa damai sejahtera Tuhan. Namun juga ketika kita berdoa, tentu tidak berhenti pada doa-doa saja. Melainkan apa yang kita doakan juga kemudian kita laksanakan dalam kehidupan kita. Bahwa kita mau menjadi pelayan-pelayan pendamaian bagi banyak orang yang kita kenal dalam hidup kita. Dan kalau kita bicara tentang situasi masa kini, ada banyak orang yang sulit untuk merasa damai dalam hidupnya. Baik karena situasi yang terasa mungkin mencekam, aktivitas yang menjadi terbatas, sakit maupun juga ancaman atau kegelisahan karena virus COVID baru ini. Ada banyak orang yang sulit untuk merasakan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Semoga Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang tetap merasa punya damai sejahtera dalam situasi ini. Maka mari kita saat ini menghayati dan pada hari ini secara khusus kita mau memakai diri kita, memberi diri kita untuk dipakai oleh Allah menjadi para pelayan pendamaian. Bagaimana caranya? Saya mau mengajak kita secara khusus pada hari ini Bapak Ibu sekalian melakukan sesuatu untuk membawa damai sejahtera tersebut. Caranya mudah. Ada banyak orang yang kita kenal atau yang bahkan tidak kita kenal yang kita tahu sedang ada dalam pergumulan berat saat ini. Mungkin karena sakit, mungkin karena situasi ekonomi mereka, mungkin karena ketegangan di dalam keluarga atau banyak hal yang terasa sulit dan berat buat mereka. Maka dari semua orang yang kita tahu sedang bergumul, teman, sahabat, keluarga, dari sekian banyak orang-orang yang sedang berjuang dalam hidup mereka, yang sedang merasa kesulitan, mari kita pikirkan 3 nama. Kita pikirkan 3 nama orang yang sedang bergumul dengan berat pada saat ini. Bapak Ibu sekalian bisa memikirkannya saat ini atau nanti setelah kita selesai ibadah doa pagi ini kemudian mencoba untuk menulis dan memikirkan tentang orang-orang tersebut. Nah, lalu apa yang kita lakukan bagi orang-orang tersebut? Maka mari pada hari ini kita melakukan tindakan yang bisa membuat mereka merasa damai, yang bisa membuat mereka merasa memiliki kekuatan, yang bisa membuat mereka merasa bahwa Allah beserta dengan mereka, bahwa Allah menolong mereka melalui segala sesuatunya. Mungkin orang itu adalah seseorang yang sedang sakit dan membutuhkan sapaan kita yang menenangkan mereka. Mungkin orang tersebut adalah orang yang sedang bergumul dengan imannya dan sedang merasa sulit untuk percaya kepada Tuhan. Maka mari kita menemani mereka dan menceritakan kesaksian-kesaksian iman kita bagi mereka sehingga hidup mereka dikuatkan dan diteguhkan.
Atau mungkin salah seorang dari 3 nama itu adalah orang-orang yang sedang cemas dengan dosa-dosa mereka, yang sedang membutuhkan sebuah keyakinan bahwa Tuhan mengampuni mereka. Maka kita bisa kemudian mengatakan kepada mereka betapa Allah murah kasih, betapa Allah penuh dengan belas kasihan, dan Allah juga mengasihi dan mengampuninya. Maka mari kita pikirkan 3 nama orang secara khusus pada hari ini, bahwa mereka secara khusus dalam doa-doa kita agar mereka bisa merasakan damai sejahtera di tengah pergumulan mereka. Dan mari kita juga minta hikmat kepada Tuhan, agar pada hari ini kita bisa menghadirkan rasa damai sejahtera yang nyata bagi mereka, bagi 3 orang yang akan kita saksikan kepada mereka tentang kasih sayang Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, biarlah kiranya kita bukan hanya melakukan karena kita ingin mengisi waktu kosong atau waktu luang kita di hari ini, melainkan ketika kita melakukannya, mari kita melakukannya karena kita mau memberi diri kita dipakai oleh Tuhan menjadi para pelayan pendamaian kita. Ada banyak orang di sekitar kita yang sedang bergumul, ada banyak orang di sekitar kita yang sulit merasa damai sejahtera, maka mari pada hari ini kita menjadi para pelayan pendamaian Allah kepada 3 orang secara khusus, menyentuh hati mereka bahwa Allah adalah sumber damai sejahtera bagi mereka dan bagi kita. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali menyanyikan lagu kita memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari ini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Saya akan menyebutkan beberapa pokok doa, dan Bapak Ibu Saudara-saudari saya undang untuk berdoa secara pribadi di tempat Bapak Ibu sekalian, mendoakan pokok doa yang akan saya sebut satu demi satu. Ada 4 pokok doa. Mari kita berdoa. Mari pertama-tama kita berdoa untuk kehidupan yang Tuhan beri kepada kita, kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, untuk hari yang baru, untuk harapan yang baru, untuk perjuangan yang baru. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatunya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk setiap para tenaga-tenaga medis dalam perjuangan mereka, dalam keletihan mereka, dalam mungkin juga kecemasan mereka, kegentaran mereka, untuk para dokter, suster, para apoteker, orang-orang yang mengurusi makanan, minuman di rumah sakit, obat-obatan, mereka yang bertemu langsung dengan para pasien, dengan setiap hal yang mereka coba lakukan. Kita doakan biarlah Tuhan melindungi dan menguatkan mereka. Mari kita doakan.
Yang ketiga, mari kita berdoa untuk setiap orang-orang yang berada dalam karantina atau mereka yang sedang juga berada dalam perawatan di ruang isolasi atau sedang juga berada dalam perawatan secara mandiri, untuk mereka yang sedang menantikan hasil tes tentang infeksi virus corona baru ini, untuk setiap mereka yang juga bukan hanya secara fisik tetapi secara mental juga merasa keletihan, merasa lelah dengan situasi yang ada. Kita doakan juga mereka yang berduka karena kehilangan keluarga, teman atau sahabat. Kita berdoa Tuhan menguatkan setiap mereka. Kita berdoa. Yang keempat, yang terakhir, mari kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin setiap negara di dunia ini, untuk kebijakan-kebijakan yang diambil untuk setiap orang-orang yang duduk di Dewan Kesehatan Dunia, untuk juga bangsa dan negara kita, pemimpin dari pusat sampai daerah-daerah, di dalam semua kebijakan maupun keputusan yang diambil kiranya bisa menjadi baik dalam jangka kedepannya. Dan warga masyarakat dapat juga turut tergerak untuk bersama-sama menangani virus corona ini secara aktif. Mari kita doakan. Mari kita tutup. Allah yang Maha Kasih, kami menaikkan doa-doa kami karena kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka yang bukan disebabkan oleh COVID, yang juga membutuhkan intensitas perawatan mereka di rumah maupun di rumah-rumah sakit, untuk mereka yang juga berada dalam usia lansia. Biarlah kiranya setiap lansia kami ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati setiap mereka untuk menjalankan hari-hari mereka dengan semangat, dengan pengharapan, dan bahkan juga mereka bisa menjadi inspirasi sekalipun ada kelemahan-kelemahan dalam tubuh mereka karena sakit maupun karena usia lanjut. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap pekerjaan dan usaha yang kami jalani yang terimbas oleh situasi yang ada, untuk keluarga kami dalam pergumulan-pergumulan mereka mengenai kondisi keuangan, untuk usaha bisnis yang tidak bisa dijalankan dengan lancar. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan rezeki kepada semua orang dengan adil. Engkau yang akan mencukupkan setiap kehidupan kami. Engkau berkati kiranya setiap orang-orang yang terjun dalam dunia usaha, di dalam pekerjaan, agar mereka punya hikmat untuk mengantisipasi setiap hal ke depannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap anak-anak kami dalam studi mereka, dalam waktu mereka yang menjadi begitu berbeda aktivitasnya. Biar setiap mereka dapat menggunakan waktu juga dengan baik, dengan semangat, dan juga bisa terus menambah ilmu pengetahuan sekalipun dengan cara-cara yang mungkin terbatas karena mereka berada di rumah dan belajar dari jarak jauh. Tuhan, kami berdoa juga untuk 3 orang yang secara khusus akan kami sentuh dengan damai sejahtera Tuhan di hari ini. Berikan kami keberanian, berikan kami sebuah visi, dan biarlah kami bisa menjalankan tugas kami di hari ini untuk menjadi pelayan pendamaian bagi 3 orang secara khusus. Tuhan, pakai kami, Tuhan berikan hikmat pada kami, dan bahkan jika Engkau berkenan kami dapat menjadi pelayan pendamaian bagi lebih banyak lagi orang dalam hidup kami yang kami temui di hari ini, atau mereka yang terpisah jarak dan tempat, tetapi dapat juga kami sapa untuk membawa damai sejahtera Tuhan bagi mereka. Tuhan, teruslah beserta dengan kami pada hari ini dan juga dalam hari-hari kami ke depan, karena kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.
yang memanggil kami menjadi para pelayan-pelayan pendamaian-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat menjalankan hari ini dan juga selamat beraktivitas. Selamat menjadi para pelayan pendamaian Allah bagi banyak orang dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.